Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ikatan Dokter Indonesia menuntut pemerintah dan fasilitas kesehatan untuk menjamin ketersediaan alat pelindung diri atau APD dalam menangani COVID-19. Jika tidak tersedia, tenaga medis diminta tidak menangani pasien kasus tersebut. Mengutip dari cnnindonesia.com, Humas Ikatan Dokter Indonesia Halik Malik membenarkan tuntutan tersebut. Alasannya, para tenaga medis adalah garda terdepan dalam perang melawan virus corona dan sangat rentan terjangkit karena harus berhubungan langsung dengan pasien. Jika ada tenaga medis yang tertular, maka itu artinya tenaga untuk merawat pasien virus corona akan berkurang. IDI meminta para tenaga medis tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 jika tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadi begini, tidak ada ancaman apapun. Ya, jadi yang selama ini ada di pemberitaan bahwa ada ancaman mogok dan lain-lain itu tidak benar. Karena petugas kesehatan sampai sekarang masih semangat dan masih bersama-sama petugas yang lain melakukan perawatan dengan baik kepada pasien. Jadi yang kami sampaikan itu adalah mengikuti surat edaran kami yang pertama kepada petugas kesehatan, surat edaran tentang SOP dan klasifikasi penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dalam surat pernyataan itu sebenarnya untuk lebih mengingatkan dan lebih menegaskan kembali kepada seluruh petugas kesehatan bahwa kalau jangan sekali-sekali ikut merawat kalau petugas kesehatan itu tidak dilengkapi atau tidak mengikuti SOP APD yang benar. Karena kalau nekat begitu merawat pasien dengan APD yang tidak memadai, maka kami khawatirkan berisiko tenaga kesehatan tersebut langsung tertular saat itu. Baik. Kalau langsung tertular, maka yang bersangkutan tidak lagi bisa merawat. Itu ya. Kami mengerti Pak Dokter Daeng. Sudah ada sejumlah organisasi atau sudah banyak organisasi dan juga perusahaan yang kemudian menyatakan akan membantu. Seperti apa pengorganisirannya sehingga bantuan dari mereka kemudian ini tidak disalahgunakan, Pak? Ya, jadi begini, yang pertama kami apresiasi kepada BNPB yang sudah membantu mendistribusikan, memberikan APD itu kalau tidak salah di gelombang pertama 105.000 APD, ya. Tetapi rasanya dengan jumlah seperti itu untuk seluruh Indonesia masih belum cukup, sehingga apalagi ini kan pasien terus bertambah ini, setiap hari sudah ratusan bertambahnya, sehingga kebutuhan APD tambah banyak. Jadi kami mohon kepada BNPB, Kementerian Kesehatan, dan saya rasa seluruh pihak lah untuk tetap gotong royong membantu kami petugas kesehatan, karena kebutuhannya semakin banyak dan semakin sangat ditunggu oleh kawan-kawan. Oleh karena itu kalau bisa pendistribusian berikutnya disegerakan, dilakukan secara kontinu, dan kalau bisa memotong birokrasi yang ada, barangkali bisa langsung didistribusi ke rumah sakit yang membutuhkan. Saya yakin kawan-kawan BNPB dan Kementerian Kesehatan mengetahui dan memiliki pemetaan data rumah sakit yang merawat dan berapa kebutuhannya. Oleh karena itu, mohon birokrasinya biar tidak lama, itu langsung saja dikirimkan ke kawan-kawan di rumah sakit. Prihatin atas keterbatasan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan virus corona, sekelompok relawan di Kota Malang memberikan bantuan APD kepada petugas medis di sejumlah puskesmas dan beberapa rumah sakit di Malang Raya. Alat pelindung diri yang dibagikan relawan bersama melawan COVID-19 ini merupakan hasil produksi kolektif. Salah satu yang menjadi sasaran pemberian APD adalah Puskesmas Polowijen yang berada di Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Perwakilan relawan menyatakan ada 8 paket alat pelindung diri yang diserahkan petugas medis di Puskesmas Polowijen. Prioritas pengiriman ini berdasarkan urgensi mengingat Puskesmas Polowijen membawahi wilayah pasien positif dan keluarga pasien pernah kontak dengan Puskesmas Polowijen. Yang kita tuh karena keprihatinan ya, karena kurangnya
persiapan terutama di hal medis, persiapan kayak alat pelindung diri itu sangat kurang sekali di Indonesia, bahkan sampai ada 7 orang dokter yang sudah meninggal dan ada 42 tenaga medis yang dirawat karena terpapar virus COVID-19. Nah, Stok alat pelindung diri bagi petugas medis terus menipis. Hampir seluruh rumah sakit di Indonesia yang merawat pasien positif COVID-19 mengeluhkan keterbatasan stok alat pelindung diri. Ikatan Dokter Indonesia sampai menerbitkan surat imbauan kepada pemerintah agar segera menyediakan APD bagi para petugas medis. Pasalnya, kelangkaan APD berakibat fatal dan mengancam keselamatan petugas medis yang menjadi garda terdepan menangani pasien COVID-19. Apa sebetulnya solusi pemerintah menjawab kelangkaan stok alat pelindung diri petugas medis, dan malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saat ini melalui sambungan telepon sudah ada Dr. Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah, dan nanti akan bergabung juga melalui sambungan Skype ada dari pihak ID dan juga dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Saya mau ke Pak Agus Suryanto terlebih dahulu. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Ya, Pak Agus, ini kan ID sudah mengeluarkan surat pernyataan ya yang meminta agar pemerintah segera memenuhi stok kelangkaan stok dari alat pelindung diri atau APD. Nah, di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini apakah memang juga langka, Pak Agus? Ya, baik, terima kasih. Jadi di Rumah Sakit Karyadi memang bukan hanya di Rumah Sakit Karyadi, hampir semua rumah sakit bahwa APD ini menjadi permasalahan tersendiri dengan keterbatasannya. Namun dengan berbagai cara dan tentunya dengan kita kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perorangan maupun organisasi ini saling membantu sehingga alhamdulillah akhir-akhir ini agak terbantu APD ini. Bahkan skenario terburuk pun kami sudah mempersiapkan untuk memproduksi sendiri APD lengkap tersebut. Dan terbuat dari bahan-bahan yang khusus yang sudah teruji, terseleksi, yang biasa digunakan untuk untuk membungkus alat-alat steril untuk operasi gitu. Oke, Pak Agus, ini stoknya untuk alat pelindung diri di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah ini cukup untuk berapa lama? Karena kan saat ini berdasarkan data tadi dari juru bicara pemerintah Pak Ahmad Yuryanto, untuk Jawa Tengah ini ada 55 kasus positif COVID-19. Nah, ini yang di rumah sakit Anda itu bisa untuk berapa lama, Pak? Di rumah sakit kami kemarin kami hitung hari Jumat sore sampai dengan Jumat sore itu diperkirakan kami bisa bertahan sampai 5 hari ke depan, jadi 4 hari ke depan kalau dihitung dari hari ini. Dan mudah-mudahan seandainya kami tidak ada bantuan dari mana-mana, kami sudah siap untuk minggu depan yang produksi kami sudah bisa dipakai begitu. Oke, siapa yang informasi? Ini pemerintah daerah pun sudah mempersiapkan untuk pelindung diri APD ini, sudah mempersiapkan untuk beberapa rumah sakit yang memerlukan. Gitu. Pak, memproduksi sendiri itu bahan-bahannya dan juga produksinya itu dari mana? Apakah kemudian dari produsen APD yang selama ini memang biasa memproduksi atau dari perusahaan-perusahaan yang tidak biasa memproduksi APD atau dari mana, Pak? Ya, ada yang memang perusahaan-perusahaan yang memang sudah terstandar, kita dapat menerima. Itu baik dari perorangan maupun perusahaan, tapi kami juga mengantisipasi, mendesain sendiri dari bahan-bahan yang dalam tanda petik sudah teruji kedap air, kedap air dan lain-lain. Kami sudah mendapatkan uji sertifikasinya, tetapi ini dari aspek pengendalian penyakit infeksinya. Nah, ini kita buat itu bekerjasama dengan UKM dengan desain kita sendiri dan kita meniru APD yang sudah ada. Kemudian juga kita mendapatkan bantuan-bantuan yang buatan itu seperti Google dan lain-lain, itu sudah ada semuanya dari pihak-pihak lain. Oke, Pak, ini biayanya dapat dari mana, Pak, untuk produksi sendiri? Ya, biaya kita kan sebagai BLU, rumah sakit BLU, kita mempunyai dana kita untuk meng-create sendiri. Tentunya juga nanti akan sama saja, nanti akan ini adalah uang pemerintah juga. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ke Pak Agus. Saya mau bergabung dengan Dr. Muhammad Adib Kumaydi, Ketua terpilih PBID melalui sambungan Skype. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak Adib?
Mbak Rifana, saya udah. Iya, oke Pak Adip, tadi kita sudah berbincang dengan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Karena kalau yang kita lihat bahwa di DKI Jakarta stoknya memang langka juga, tapi kita mau mengecek kelangkaan yang terjadi di daerah apakah separah dengan yang di ibu kota. Ternyata tadi jawaban dari Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi, mereka hanya punya stok APD sampai 4 hari ke depan dan mereka akan memproduksi sendiri bekerja sama dengan UKM. Memang kondisi real di lapangannya sampai separah itu, Pak Adip? Iya, jadi memang terlepas dari yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena kondisi di lapangan kebutuhannya memang lebih besar dari yang diberikan, karena kebutuhannya bukan hanya di rumah sakit rujukan, tapi juga di rumah sakit swasta, kemudian klinik, kemudian puskesmas, ya. Juga mereka juga membutuhkan sebenarnya APD itu. Oke. Kemudian ini ID sampai membuat surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum sebelumnya yakni Pak Daeng M. Fakih. Dan tadi kami juga pagi sempat mewawancarai Pak Daeng dan mengatakan bahwa ada himbauan kepada para petugas medis tidak usah melayani ataupun merawat pasien COVID-19 karena kelangkaan APD. Dan pemerintah harus menyediakan, memberikan jaminan stok APD ini kepada rumah sakit dan juga para petugas medis. Memang betul seperti itu Pak, pernyataan dari ID? Tolong dimaknai tidak berarti tidak memberikan pelayanan, karena kami tidak mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini meninggalkan rakyat Indonesia, tidak mungkin itu loh. Tapi ini adalah sebuah bentuk keprihatinan yang luar biasa dan kekhawatiran juga bagi kami, karena tidak semata-mata sebenarnya hanya untuk keamanan diri dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Tapi jangan sampai ketiadaan APD ini menjadikan dokter dan tenaga kesehatan menjadi sumber penularan yang mungkin akan memperparah kondisi penyebaran ini. Oke, surat yang dikeluarkan oleh ID bersama dengan organisasi tenaga medis lainnya itu merupakan bentuk keputusasaan terhadap kelangkaan stok APD di beberapa rumah sakit hampir di seluruh Indonesia. Pak Adi, bisa dibilang seperti itu? Saya kira bukan keputusasaan, tapi sebuah hal yang ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Pada saat kita bicara, kita saat ini bersama-sama dengan tenaga kesehatan yang lain, ya yang sebagai garda terdepan sekaligus sebagai benteng pertahanan di dalam kaitannya dengan penanganan COVID ini, maka tentunya ada hal yang krusial yang memang itu harus diwujudkan dalam hal terkait dengan pengadaan APD. Tapi perlu kami sampaikan juga kondisi di lapangan akhirnya karena keinginan kita untuk melayani juga tinggi, tapi kemudian akhirnya muncullah improvisasi yang kami lakukan dengan memakai jas hujan dan sebagainya. Kita bukan karena itulah semata-mata karena sebenarnya kita ingin tetap melayani rakyat Indonesia terkait dengan COVID ini. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi ke Pak Adip. Saya ingin jawaban dari pemerintah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani, Anda sudah mendengar tadi penjelasan dari Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah bahwa memang ada kelangkaan. Mereka hanya punya stok sampai 4 hari ke depan dengan 55 pasien positif COVID-19 dan mereka berimprovisasi, memproduksi sendiri, bekerja sama dengan UKM setempat dan biaya-biayanya juga ada banyak dari donatur. Bagaimana ini dari pemerintah melihatnya? Ternyata memang ada kelangkaan stok seperti ini, stok APD untuk para petugas medis yang merupakan garda terdepan penanganan COVID-19, Pak Dhani. Ya, pertama saya atas nama kantor staf Presiden menyampaikan ucapan bela sungkawa dan diiringi dengan doa terhadap wafatnya para teman-teman tenaga medis. Atas segala dedikasinya, amal baktinya, negara mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah itu menjadi amal mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, persoalan mengenai APD. Memang APD ini di Indonesia produksinya sangat terbatas. Di luar negeri impor juga pemerintah terus upayakan. Hari ini, sore ini sudah berangkat kembali dari airport Shanghai. Kita ada charter flight Garuda Boeing 777 yang membawa APD sekitar 25 sampai 30 ribu dan swab kit test sekitar 150 ribu PCS. Nah, ini melengkapi dengan keberangkatan Boeing 777 yang sudah
jalan periode pertama kemarin, dan juga ada Hercules yang sudah sampai hari Senin minggu lalu. Nah, namun demikian, dengan intensitas pengiriman APD dan juga swab kit test, rapid test yang juga sudah sampai di Indonesia dan sudah didistribusikan, kita juga menyadari bahwa itu masih kurang dengan kebutuhan rumah sakit yang ada di Indonesia, khususnya dengan eskalasi peningkatan jumlah pasien suspek dan pasien terkonfirmasi positif. Karena kita juga tahu bahwa kebutuhan APD itu minimal jumlah pasien itu 3 kali lah. 3 kali dari jumlah pasien. Kalau katakanlah Wisma Atlet itu sekarang pasiennya katakanlah 300. Maka sehari kan butuh 900 APD. Kali aja 14 kalau pasien itu dalam pengawasan katakanlah 14 hari. Berarti kan kita perlu minimal 15.000 APD, 14.000 sampai 15.000 APD minimal dalam satu rumah sakit. Dalam satu rumah sakit. Nah, ini kita menyadari bahwa kekurangan ini karena eskalasi yang begitu tinggi, tapi pemerintah terus mengupayakan untuk mendatangkan dari luar. Nah, tahap kedua ini Boeing yang kita sewa, nah tahap ketiga dan seterusnya kita akan adakan terus. Di samping kita mengadakan produksi dalam negeri. Nah, jadi komitmen kita itu jelas karena juga kita juga tahu bahwa di kode etik kedokteran di pasal 20 dijelaskan bahwa tenaga medis itu wajib melindungi dirinya. Nah, oleh karena itu APD adalah salah satu bentuk untuk melindungi diri para tenaga medis dan negara concern. Negara sangat concern, pemerintah sangat concern. Namun kita juga menyadari bahwa untuk mengadakan alat pelindung diri dalam jumlah yang sangat besar, ini dengan eskalasi yang begitu cepat, tentu tidak mudah. Sehingga kita juga memerlukan bantuan pihak swasta, donasi dari swasta, partisipasi swasta untuk ikut mendatangkan ini. Kita sangat menghargai itu. Dan ini sudah terjalin hubungan kolaboratif dengan pihak swasta untuk memproduksi maupun mendatangkan APD. Oke, Pak Dhani, nanti kita teruskan lagi bersama dengan juga Pak Agus Suryanto dan juga Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Tadi ada Pak Muhammad Adib Kumaydi, Ketua Terpilih PBID, kemudian ada Pak Dhani Amrul Ihdan, Tenaga Ahli Utama KSP, dan ada Pak Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Saya akan kembali lagi ke Pak Dhani. Pak Dhani, saya akan tanyakan lagi nih, kenapa sebetulnya pemerintah tidak sejak lama menyiapkan stok APD? Karena kalau berdasarkan data dari Dirjen Industri Kimia Farmasi Tekstil Kementerian Perindustrian, di Indonesia itu ada 25 produsen masker dan 23 produsen APD. Namun kebanyakan pasarnya itu pasar ekspor. Kenapa sejak lama itu tidak disediakan oleh pemerintah APD-nya? Jadi memang mereka sudah menjalin hubungan untuk pasar ekspor ya, karena kan dulu kita memang sebelum ada COVID-19 ini kita menggalakkan ekspor alat-alat kesehatan dan alat-alat medis dalam negeri ya untuk diekspor keluar. Itu banyak, bukan cuma APD tapi juga ada tensimeter, ada beberapa alat-alat kesehatan termasuk infus ya, juga saya dengar juga sudah ekspor. Nah, itu memang kita gerakkan pada waktu itu. Namun demikian ketika terjadi masalah COVID-19 di Indonesia, itu keran ekspor sudah ditutup sehingga mereka proteskan untuk impor, untuk kebutuhan dalam negeri ya. Tapi Pak Dhani, maaf saya potong. Pak Dhani, kemarin yang ditemukan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu kemudian made in Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan itu? APD-nya? Iya. Kami tidak mengerti secara detail ya, apakah itu betul buat yang dikirim masuk kembali ke Indonesia itu dari Indonesia ataukah itu dalam periode yang kemarin. Yang jelas yang kemarin dalam pengiriman terbaru ini itu semua impor dari Cina ya. Nah, yang di Pak Ganjar terima itu apakah baru-baru ini ataukah beberapa bulan yang lalu ataukah kapan, nanti kita coba dikonfirmasi ke Pak Ganjar ya tentang penjelasan itu. Namun itu menurut hemat kami tidak menjadi masalah, jangan dipermasalahkan ini made in mana dulu. Yang penting sekarang tercukupi tidak kebutuhan rumah sakit di Jawa Tengah.
Jadi kita sama-sama deh, kita jangan lagi mengulang kesalahan masa lalu, kita nggak move on ya. Kita juga sudah menyadari bahwa ada kelemahan. Ya, berkali-kali kita ada kelemahan juga untuk mengantisipasi di awal. Ya. Tapi sampai kapan kita terus bicara ini, nanti kita ke depan nggak bisa mencukupi. Makanya saya lebih baik kita concern bagaimana kita memonitoring pendistribusian dari setiap APD dan alat kesehatan yang masuk sampai distribusi kepada rumah sakit yang membutuhkan. Dan bagaimana pemerintah bisa concern bekerja untuk mendatangkan kembali puluhan ribu, ratusan ribu APD untuk tenaga medis kita. Ini yang kita harus kawal proses ini untuk memotong jalur outbreak-nya dari COVID-19 khususnya bagi para tenaga medis sebagai garda terdepan kita. Pak Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi, Anda sebagai bagian dari manajemen rumah sakit bagaimana mensiasati minimnya stok APD? Karena kalau kita lihat di gambar ada yang pakai jas hujan, improvisasinya, kemudian ada yang pakai plastik sampah bahkan. Kemudian ada yang meminta agar para petugas medisnya tidak keluar masuk ruangan, artinya harus menahan untuk bisa ke kamar kecil selama berjam-jam. Apakah itu kemudian cara untuk mensiasati minimnya stok APD? Ya, jadi yang kami lakukan sebetulnya sejak ada wabah di Cina dan kita meningkat kewaspadaan untuk sebelum ada kasus di Indonesia, kami awal Januari sudah mempersiapkan diri bersama-sama Dinas Kesehatan dan lain-lain, termasuk juga kami sebagai rumah sakit rujukan nasional yang berada di Jawa Tengah, kami sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di Indonesia, bahkan terutama di Jawa Tengah. Sehingga kami dari segi logistik sudah mempersiapkan untuk 3 bulan ke depan pada saat bulan Januari waktu itu. Termasuk APD, PPM, dan lain-lain, termasuk ruangan, isolasi, ICU sudah kami siapkan. Sehingga relatif sebetulnya untuk Karyadi dengan adanya kasus itu sebenarnya sudah siap. Namun pada akhirnya, pada kenyataannya kan kita tidak memprediksi akan ledakannya terjadi seperti ini. Sehingga kapasitas kami pun sangat terbatas. Termasuk APD pada bulan Maret ini sebetulnya persediaan kan sudah terpakai ini sehingga sudah mulai menipis. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat berdasarkan informasi dari Gubernur maupun dari Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat mudah-mudahan ini pun sudah menerima kita beberapa sudah dari pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan dalam waktu minggu depan itu kabarnya sih akan mendapatkan dropping lagi. Jadi kami juga sedikit agak lega. Kemudian langkah berikutnya sebetulnya APD ini kan salah satu persyaratan untuk standar keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Sehingga sebetulnya di manajemen itu harus pada umumnya sih sudah mempunyai standar. Tidak semuanya kan menggunakan APD lengkap yang seperti di gambar-gambar itu yang pakai astronot. Kita mengidentifikasi berdasarkan skala risiko kemungkinan tertular atau terpapar itu yang mana yang paling tinggi. Sehingga kita memang betul-betul penggunaan APD itu yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu tentunya kita berdasarkan referensi dan berdasarkan kajian-kajian tertentu, di mana di Rumah Sakit Karyadi ini atau mungkin di rumah sakit lain pun sama, saya kira mempunyai tim pengendalian pencegahan infeksi rumah sakit. Itu dilibatkan untuk mengkaji termasuk bahan-bahan dan potensi-potensi terjadi penularan di rumah sakit. Sehingga kita termasuk penentuan seandainya kita harus membuat sendiri pun kita sudah melakukan kajian tersendiri atau secara sederhana paling tidak bahan sudah ada analisis kimianya dan lain-lain secara fisik itu sudah ada, tinggal pembuatan mode. Kalau mode kan saya kira kita bisa meniru dan lain-lain. Nah termasuk sebetulnya langkah berikutnya adalah bagaimana kita memanage penggunaan APD itu supaya efisien. Misalnya kalau tergantung kan pasien itu tergantung severity-nya. Misalnya di ICU dengan di ruangan rawatan PDP itu sangat berbeda kebutuhannya. Nah pada pasien-pasien yang dirawat khusus itu kita haruskan dirawat secara multidisiplin, maka kita harus memilih secara baik supaya penggunaan APD pun seefisien mungkin. Dengan cara bagaimana? Kalau masuk itu tidak perlu bersama-sama masuk. Ini pertama untuk mengurangi risiko kontak. Yang kedua sebetulnya juga untuk menghemat APD. Tapi bagaimana sebetulnya ditantang bahwa
para tenaga kesehatan itu harus berkolaborasi secara baik, misalnya antara perawat dan dokter. Dokter pun kan tidak hanya satu, berbagai multidisiplin dan lain-lain. Itu berdiskusi dulu, mengambil suatu keputusan apa yang harus dilakukan kepada pasien, sehingga mungkin yang masuk itu hanya 1 atau 2 orang saja. Dengan demikian maka APD pun bisa ditekan penggunaannya. Itu kira-kira diantaranya kita dalam menyikapi keterbatasan APD tersebut. Oke, saya mau ke Pak Adip. Pak Adip, tadi sudah kita dengarkan bahwa rumah sakit, manajemen rumah sakit harus berakrobat untuk bisa mengefektifkan penggunaan APD sehingga kemudian stok yang ada itu tidak sia-sia begitu. Karena kan stoknya ini hanya sedikit. Nah, kalau dari IDI melihatnya apakah dengan kelangkaan stok APD ini kemudian mempengaruhi kondisi psikologis para petugas medis, Pak Adip? Ya, jadi itu yang terjadi saat ini. Pada saat kita bicara terkait APD, mau tidak mau, dan kepentingan perlunya perlindungan dengan APD itu bukan hanya di teman-teman di rumah sakit saja. Karena kalau di rumah sakitnya Dr. Agus itu rumah sakit rujukan. Tapi yang front line, ada teman-teman kami di rumah sakit swasta yang dia menerima pasien pertama di klinik praktek mandiri, di puskesmas yang menerima pertama kali, itu yang juga perlu harus diberikan pelindungan juga. Karena pada saat kita bicara itu di rumah sakit rujukan, biasanya sudah terpenuhi dari pemerintah. Yang bermasalah nanti adalah di teman-teman yang merujuk di rumah sakit swasta, yang juga akhirnya terpaksa juga merawat karena ketiadaan tempat di rumah sakit rujukan yang juga dengan APD ini. Pak Adip, mengancam mogok tidak melayani pasien bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di Inggris juga terjadi. Artinya ini memang lazim terjadi ya pada saat kemudian pemerintah tidak mampu menyediakan stok APD, alat pelindung diri bagi para petugas kesehatan begitu. Ya, saya kira kita tidak mengartikan itu dalam kondisi mogok, karena dalam kondisi seperti saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, kita moving forward, kita berpikirnya ke depan. Nah, mungkin kemudian kita dalam kondisi saat ini meninggalkan rakyat Indonesia yang membutuhkan kami profesi dokter dan tenaga kesehatan. Tapi dalam konteks itu supaya kami juga itu aman dan kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan kami tidak menjadi sumber penularan daripada COVID ini, maka kami membutuhkan perlindungan itu dengan APD ini. Jadi akhirnya yang dilakukan oleh teman-teman ya dengan segala kreativitas dan improvisasinya tadi. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan Mbak Rifana, dan ini mungkin mumpung ada Pak Dhani, strateginya kita selama ini hanya di hilir saja Pak Dhani. Tapi strategi di hulunya ini yang penting. Pada saat kita itu semuanya hanya di hilir, sampai kapanpun saya khawatir gitu loh. Mau diberikan APD import atau apapun itu nggak akan cukup karena pasien itu akan semakin banyak. Nah, di hulunya ini yang harus kita selesaikan. Screening, kemudian mengisolasi, mengclustering itu penting dan itu surveillance epidemiologi harus jalan. Artinya singkat saja Pak Adip, artinya memang para petugas medis saat ini ketakutan tapi mereka tidak bisa menolak pasien sehingga mereka berimprovisasi begitu untuk menyediakan APD sendiri begitu ya? Ya, karena kami masih terikat dengan janji profesi. Kami masih terikat dengan sumpah kami dan itu adalah sebuah hati nurani yang tidak bisa dipisahkan dari profesi dokter. Dan ini menjadi tentunya, dan kami mengapresiasi masyarakat yang banyak sekali memberikan apresiasi kepada profesi kami dan tenaga kesehatan lainnya. Oke Pak Adip dan juga Pak Dhani serta Pak Agus Suryanto, kita akan lanjutkan perbincangan kita seusai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Dr. Muhammad Adip Kumaydi, Ketua Terpilih PBID, kemudian ada Dhani Amrul Ihdan, Tenaga Ahli Utama KSP, dan juga Dr. Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Saya akan langsung ke Pak Dhani. Pak Dhani tadi sudah mendengar penjelasan dari ID dan juga dari Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi bahwa kelangkaan stok APD kemudian mempengaruhi kondisi psikologis dari para petugas medis. Manajemen rumah sakit harus melakukan efisiensi, berakrobat, bagaimana menghemat stok APD. Bagaimana kemudian pemerintah melihat ini? Ya, pemerintah tentu melihat ini dengan kita prihatin ya. Seharusnya itu tidak boleh terjadi.
karena bagaimanapun di dalam kode etik kedokteran, kode etik tenaga medis pasal 20 tadi sudah saya sampaikan bahwa kewajiban untuk melakukan perlindungan diri itu sebetulnya tidak boleh dilakukan, kecuali memang keadaan sudah darurat. Ya daripada tentu tidak melayani pasien, maka ya keadaan darurat yaitu ditempuh. Namun itu tidak boleh terjadi lagi. Menurut kami itu tidak boleh terjadi lagi, ketersediaan APD harus tersedia sesuai dengan tata kelolanya. Jadi kalau pasiennya ada jumlah tertentu maka dikalikan 3 ketersediaannya sehingga bisa ada cadangan stok apabila terjadi eskalasi yang cukup signifikan ke depannya. Oke. Nah, ya. Oke, Pak Dhani, kemudian kami juga melakukan riset bahwa APD yang biasanya tersedia di pasaran saat ini harganya melonjak drastis, meningkat drastis, yang biasanya 150.000 per unit menjadi 1,5 juta per unit dan rumah sakit harus terpaksa membelinya untuk melindungi para petugas medis. Apakah kemudian pemerintah tidak berusaha untuk menstabilisasi harga alat pelindung diri para petugas medis ini, Pak Dhani? Ya sudah Mbak, kita sudah lakukan stabilisasi dengan coba melihat supply and demand di pasar, lalu kemudian juga kita imbangi dengan stok dari pemerintah, baik itu impor maupun dalam negeri, sehingga stabilisasi harga itu akan relatif lebih baik ya. Jadi memang kita juga melakukan pendekatan dengan beberapa industri dalam negeri untuk mematok harga sampai dengan harga tertentu. Jadi tidak boleh lebih dari harga yang sudah ditetapkan dari harga pasar yang berlaku sebelumnya. Nah ini kita perlukan. Memang kadang-kadang ya kita juga bisa memahami ya, kadang-kadang ada yang memanfaatkan lalu menaikkan harga cukup tinggi ya. Ini yang kita perlu lakukan pendekatan dengan industri-industri dalam negeri bahwa tingkat margin itu diambillah tingkat margin yang wajar lah. Oke. Saya mau ke Pak Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Melihat kondisi real di lapangan, Pak Agus, kalau ini terus-menerus terjadi, ada kelangkaan stok alat pelindung diri, apa yang bisa terjadi ke depannya, Pak Agus? Ya itu tadi, jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kita sudah berbagai skenario yang akan kita hadapi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa solusi yang kami siapkan adalah kami ya berinisiatif sendiri untuk membuat gitu ya. Oke. Iya. Kemudian kalau berinisiatif membuat, apakah itu kemudian cukup, Pak? Yang jadi masalah juga kalau di rumah sakit itu, kami itu kan selain melayani pasien COVID, juga sebetulnya kan melayani pasien non-COVID. Rumah sakit Karyadi itu sekitar 1.000 orang yang berada di dalam rumah sakit dan kurang lebih 1.000-2.000 orang yang sering datang ke rumah sakit. Ini juga permasalahan tersendiri. Gitu. Sehingga kami dengan melalui himbauan-himbauan dan lain-lain, maka untuk membatasi pasien-pasien yang bisa berobat untuk dijarangkan waktu kontrolnya itu salah satu upaya, sehingga tenaga kami juga bisa difokuskan untuk menangani COVID ini, yang kita nanti schedule dengan tenaga itu di rolling dan lain-lain gitu. Oke, artinya harus ada rumah sakit lain begitu yang di daerah Anda yang khusus untuk bisa menangani pasien COVID, karena seperti yang tadi Anda bilang bahwa meskipun menjadi rumah sakit rujukan, rumah sakit Anda juga menangani pasien-pasien non-COVID gitu. Saya kira ini sudah dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat, baik gubernur maupun wali kota, bupati, dan alhamdulillah sekarang ini sudah bahu-membahu. Hampir semua rumah sakit sudah merawat baik negeri maupun swasta. Nah ini sedikit banyak, maka kita bisa berbagi tugas sehingga yang masuk ke Karyadi itu memang yang sudah berat-berat, sehingga tenaga kami bisa terfokus ke sana. Dengan konsekuensi kalau masuk yang pasiennya itu yang sudah berat-berat, maka otomatis penggunaan APD juga akan menjadi lebih banyak, karena tenaga kesehatan yang akan terlibat itu juga menjadi banyak, otomatis penggunaan APD menjadi lebih membengkak. Seperti itu kira-kira. Oke, Pak Adib. Saya mau ke Pak Adib. Pak Adib, bagaimana kalau kemudian kelangkaan stok APD ini terus-menerus terjadi sementara pasien positif COVID-19 ini terus bertambah? Karena kalau kita bandingkan dengan di Tiongkok, itu alat pelindung diri yang kemudian diproduksi oleh pemerintah Tiongkok itu cukup untuk para petugas medis, sehingga mereka tidak punya kekhawatiran bahwa APD-nya itu kekurangan begitu. Apa yang kemudian akan bisa terjadi begitu, Pak? Kalau kita hanya berpikirnya hanya untuk ketiadaan APD kemudian diadakan APD saja, maka itu yang kemudian ke depan ini yang masih menjadi kekhawatiran. Selama proses atau sistem pelayanan
terkait COVID ini tidak dibuat dalam sebuah alur yang tegas. Jadi mulai kita tahu bahwa ada rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang ini kita atur bahwa pelayanan terkait dengan COVID itu benar-benar terstruktur. Saat ini perlu kita sampaikan, saat ini semua pelayanan kesehatan mulai dari vaskes primer, tingkat pertama, sampai kemudian swasta, sampai ini semuanya terpapar dengan pasien-pasien yang ingin mengetahui atau takut terkena COVID. Gitu. Padahal kalau kemudian kita buat terstruktur, sehingga pasien itu diarahkan dalam satu fasilitas mulai dari tingkat pertama sampai kemudian tingkat rujukan 2 dan kemudian akhirnya tersier, maka itu kemudian akhirnya membuat kita juga bisa menyesuaikan gitu. Seperti yang disampaikan Dr. Agus tadi, APD itu dikonsentrasikan pada tempat-tempat yang memang itu untuk pelayanan yang melayani COVID. Gitu. Saat ini yang terjadi tidak seperti itu. Sehingga kalau namanya kita hanya berpikirnya hanya karena ketiadaan APD kemudian diisi dengan APD saja, itu sampai nanti pun mohon maaf, kita pahamlah. Ketiadaan APD ini masalah dunia, bukan masalah Indonesia saja. Di seluruh dunia semuanya butuh APD. Satu itu. Yang kemudian yang kedua, tentunya ini masukan juga buat Pak Adani untuk membuat sebuah regulasi terkait dengan pelayanan yang terstruktur tadi, yang khusus untuk pelayanan COVID, dan kemudian juga menghimpun pengadaan APD ini dengan UMKM. Saya kira UMKM banyak sekali yang bisa kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk memberdayakan itu. Ketiadaan APD di lapangan, kemudian kita hanya mengandalkan dari impor, saya yakin kita tidak mampu untuk kemudian hanya dari impor saja. Kita harus benar-benar berdayakan dari dalam negerinya. Pak Dhani menjawab apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adip Kumaydi, bahwa saya ulangi lagi ya, bahwa diulangi lagi karena nggak begitu jelas ya. Bahwa tadi dari pihak ID Pak Adip Kumaydi mengatakan bahwa harus ada regulasi khusus yang mengatur pelayanan terhadap pasien COVID-19. Pemerintah jangan hanya strateginya ini dihilir, namun hulunya juga harus diselesaikan. Nah, yang paling utama soal pengadaan dari alat pelindung diri ini harus menghimpun pengadaan dari UMKM, karena kalau hanya mengandalkan produsen yang tadi saya sebutkan 23 produsen APD dalam negeri kemudian ataupun dari import, itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan APD. Apakah itu bisa dipertimbangkan oleh pemerintah, Pak Dhani? Itu yang disampaikan tadi sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan track yang sudah kita jalankan. Sekarang juga dari UMKM juga sudah banyak yang digunakan oleh beberapa rumah sakit dan digunakan oleh rumah sakit pemerintah untuk mengantisipasi gap tadi ini, karena eskalasinya begitu tinggi, sementara barang impor dan produksi dalam negeri yang terstandar juga belum banyak dihasilkan, maka tentu apapun itu kita bisa, yang penting standar medisnya terpenuhi. Jadi yang penting standar medisnya terpenuhi, maka kita akan lakukan apapun cara itu untuk bisa membuat APD itu terdistribusi dengan baik. Jadi saran dari teman-teman di ID itu sangat konstruktif, dan kita comply mengikuti saran-saran dari teman-teman tenaga medis, karena kita memang memerlukan saran-saran konstruktif itu selagi memang kualitas barangnya memang bisa dijamin dalam koridor kualifikasi untuk memenuhi permasalahan virus ya, bisa terselamatkan lah para tenaga medis kita dari penyebaran virusnya di dalam ruang isolasi maupun di ruangan gawat darurat IGD. Pak Dhani, tadi selain soal menghimpun kerjasama dengan UMKM untuk pengadaan APD, sebetulnya tadi Pak Adip dari ID juga mengatakan bahwa sebanyak apapun APD yang diproduksi di dalam negeri ataupun import kemudian tidak akan bisa mencukupi kalau persoalannya itu tidak dibuat regulasi khusus soal pelayanan pasien COVID-19. Karena ini semua rumah sakit kemudian baik yang rujukan ataupun yang non-rujukan menerima pasien COVID, dan akibatnya bisa berpotensi untuk terpapar ini pasien-pasien lain. Harus ada regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah. Regulasinya lagi disiapkan, Mbak. Dalam beberapa hari ke depan, ini regulasi akan disiapkan oleh pemerintah sampai kepada teknis operasional tentang produksi APD, pendistribusiannya, maupun juga untuk membuka keran impor. Sejauh memang yang kita perlukan dari teman-teman ID itu adalah bagaimana mengukur standarisasinya. Selagi ini terstandar, bisa memenuhi koridor medis, ini semua bisa kita eksekusi dengan baik di lapangan. Oke, Pak Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, harapan Anda sebagai pihak manajemen dari rumah sakit apa kepada pemerintah dan juga kepada tadi ID juga, Pak Agus? Saya kira semua rumah sakit kan sudah mengajukan kebutuhan APD paling tidak 2-3 bulan ke depan.
Sehingga harapan kami segera untuk direalisasikan untuk kebutuhan APD yang sangat vital ini saya kira. Oke, Pak Adip, apa harapan dari ID soal kelangkaan stok APD ini dan kedepannya tadi Anda juga sudah mengatakan bahwa perlu ada regulasi, sudah dijawab oleh Pak Dhani bahwa sedang disiapkan regulasinya. Tapi harapannya apa nih Pak dari ID? Ya tentunya kita dalam konteks ini bersama-sama, artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Artinya kami di profesi dokter, tenaga kesehatan, dan semua masyarakat Indonesia saya kira bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan COVID ini. Dan inilah yang harus kita himpun dalam konteks untuk berkaitan masalah COVID ini, penanganan COVID ini adalah sebuah problem kesehatan. Dan kami akan siap apabila pemerintah meminta kontribusi atau masukan yang positif dari kami di profesi kedokteran, teman-teman di kesehatan untuk sama-sama membuat sebuah bagaimana strateginya. Karena kita butuh saat ini strategi yang cepat, tepat, karena kita sudah bergerak, istilahnya bergerak dengan kecepatan dari virus itu sendiri, maka kita punya waktu yang pendek untuk kita segera menyelesaikan permasalahan ini. Oke, terima kasih sekali Pak Adip Humaydi, Ketua Terpilih PBID. Saya akan ke Pak Dhani. Pak Dhani, singkat saja harapan ataupun janji pemerintah ini terhadap kelangkaan stok APD ini seperti apa? Kami perlu tentu support kolaborasi dengan ID, dengan PPNI, dengan semua asosiasi profesi untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan, baik itu regulasinya, baik itu prosesnya maupun pendistribusiannya. Jadi hubungan kolaboratif itu mesti terbangun untuk saling trust dan saatnya kita berpikir sekarang dan ke depan. Nah, kemudian saya juga mengajak teman-teman ID dan semua asosiasi profesi untuk menghidupkan media-media sosial dengan gambaran-gambaran tindakan-tindakan preventif. Pemerintah juga akan memperketat protokol social distancing yang ada, itu diperketat. Kapolri juga sudah memberikan edaran terhadap pemberlakuan, rencana pemberlakuan karantina wilayah ke depannya. Ada dasar undang-undangnya, kemudian juga ada ancaman apabila melakukan kegiatan berkumpul dalam keramaian, itu membuktikan bahwa kita akan memperketat, sangat memperketat protokol kesehatan kita, protokol berkumpul, agar social distancing ini bisa berjalan secara optimal dalam rangka mencegah outbreak COVID-19. Nah, ini perlu juga disosialisasikan terus di dalam beberapa media sosial tentang kesadaran ini. Karena kunci dari social distancing adalah kedisiplinan dan konsistensi yang dipelopori oleh kita di pemerintah sebagai role modelnya, tenaga medis, asosiasi profesi, dan pemerintah daerah sampai dengan masyarakat. Oke, tapi singkat saja bahwa stok APD ini akan segera dipenuhi begitu ya oleh pemerintah, Pak Dhani? Stok APD kita concern untuk kita penuhi, kita jalankan seiring dengan eskalasi yang ada. Namun tadi itu eskalasinya begitu meningkat, kita juga harus memacu terus untuk menambah kapasitas-kapasitas yang ada di dalam negeri dan juga importnya. Ini yang kita terus upayakan dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang ada. Inilah gunanya kolaborasi, sehingga kita bisa menemukan way out yang terbaik ya. Oke, terima kasih sekali Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Dan juga Dr. Muhammad Adip Humaydi, Ketua Terpilih PBID. Terima kasih sekali atas saran dan juga masukannya. Semoga pemerintah sesuai janjinya akan mengajak duduk bersama para stakeholders termasuk ID untuk memberikan masukan. Tadi sudah ada janji dari Pak Dhani dan sebelumnya ada Pak Agus Suryanto, Direktur Utama Rumah Sakit Karyadi Semarang. Semoga manajemen rumah sakit bisa berakrobat dan juga berimprovisasi menemukan cara bagaimana memproduksi APD sendiri, Pak Agus. Ya, terima kasih sekali Bapak-bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Dan sebagai langkah pencegahan persebaran COVID-19, sejumlah pemuka agama meminta umat untuk tidak melakukan ibadah yang melibatkan orang banyak. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.